Malam itu langit terlihat begitu indah. Bintang-bintang bertaburan di atas kota kecil yang mulai tenggelam dalam sunyi. Namun bagi Brian, malam itu terasa lebih gelap dari biasanya. Penyesalan sudah tak ada gunanya lagi. Semua sudah terjadi. Tak ada alasan yang mampu mengubah hati Mia yang keras. Tak ada penjelasan yang cukup untuk membuat gadis itu memahami keadaan. Brian akhirnya memilih diam. Ia terlalu lelah untuk membela diri. Brian meluruskan kakinya perlahan, lalu berdiri dari kursi teras rumah Mia. Matanya menatap wajah gadis yang dicintainya dengan tatapan penuh kecewa yang disembunyikan. Ada sedikit harapan ketika ia membalikkan tubuh. Berharap Mia memanggilnya. Berharap gadis itu berkata, "Jangan pergi, Brian." Namun hingga langkahnya melewati pagar rumah, tak ada suara yang terdengar. Hanya angin malam. Brian berjalan tanpa tujuan di bawah cahaya lampu jalan yang redup, sementara di balik tirai jendela, Mia masih memandang punggungnya dengan hati kacau. Sebenarnya ia ingin menahan Brian, ingin meminta maaf, namun egonya terlalu tinggi untuk mengalah. Sepulang sekolah tadi, Brian harus mengantar mamanya ke Bogor karena Kak Rina melahirkan. Karena terburu-buru, ia lupa mengisi bensin. Mobilnya mogok di tengah jalan menuju rumah Mia. Itulah alasan keterlambatannya malam itu. Namun bagi Mia, rasa kecewa karena gagal menonton film Wish You Were Here jauh lebih besar daripada alasan apapun. Ia sudah menunggu malam minggu itu selama seminggu penuh, dan semuanya hancur. Kau berteriak-teriak sampai terdengar ke dalam. Ada apa, Mia? Hei, mana Brian? Tanya Mama. Mia diam. Mama menyentuh pundaknya pelan. Kamu habis menangis ya? Tanya Mama pelan. Mia menjatuhkan tubuhnya ke kursi malas. Tatapannya kosong. Mama menghela napas panjang. Pasti habis marah-marah lagi sama Brian. Iya, kan? Kenapa? Karena dia datang terlambat? Brian itu baik sekali loh, tapi kau selalu marah-marah kepadanya. Salah sedikit kau langsung ngomel, cemberut, marah. Kasian kan? Mia mengembuskan napas kesal. Brian selalu bikin kesal. Ada saja kesalahannya setiap hari, ujar Mia. Dia kan manusia, sama denganmu. Apakah kau tak pernah berbuat salah? Apakah kau tak pernah membuatnya jengkel? Coba katakan pada Mama, kapan Brian pernah marah padamu? Salah sendiri. Kenapa kalau aku bikin salah dia tidak berani menegur? Jawab Mia. Karena dia takut menyinggung perasaanmu. Seharusnya kau juga mengambil sikap yang sama dalam menghadapi setiap tindakannya yang tidak menyenangkan hatimu. Mia memalingkan wajah. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu. Brian memang terlalu baik untuknya. Hari-hari berikutnya berubah menjadi dingin. Brian masih datang menemui Mia. Masih menunggu di teras rumahnya selama berjam-jam. Masih berharap gadis itu mau membuka pintu dan tersenyum padanya. Namun Mia terus bersikap keras kepala. Sementara Brian perlahan mulai lelah. Meski begitu, cintanya pada Mia tak pernah berubah. Bahkan ketika teman-temannya berkata bahwa Mia terlalu manja dan egois, Brian tetap bertahan. Mia terlalu manja, keras kepala, merasa dirinya cantik dan mau menang sendiri, kata Harry suatu hari. Namun Brian hanya tersenyum tipis. Baginya, melihat Mia tertawa saja sudah cukup membuat dunianya terasa indah. Sampai akhirnya hari itu datang. Hari ketika hati Brian benar-benar hancur. Pagi itu Brian datang ke sekolah hanya untuk mengantarkan buku bahasa Inggris milik Mia yang sudah dia kerjakan semalaman. Mia, panggil Brian lembut dari jendela kelas. Mia membuang muka. Brian, kamu panggil Mia? Tanya Bian. Brian mengangguk. Mia, kamu dicari sama Brian. Ujar Bian, namun Mia tetap diam. Aduh Mia, kenapa sih jual mahal? Dede menggoda. Habis Brian tidak mau membawakan tas Mia sih waktu turun dari mobil. Tambah Bian sambil tertawa. Seluruh kelas ikut tertawa. Dan tiba-tiba Mia berteriak keras ke arah Brian. Aku tidak ada urusan sama kamu. Suara Mia menggema keras. Brian terdiam, wajahnya pucat. Tangannya yang memegang buku itu perlahan gemetar. Tanpa berkata apa-apa, ia meletakkan buku milik Mia di dekat jendela lalu pergi. Tanpa menoleh lagi. Dan untuk pertama kalinya, Mia melihat luka di mata Brian. Sejak hari itu Brian menghilang. Tak ada telepon, tak ada surat, tak ada senyum hangat yang biasa menunggunya di gerbang sekolah. Mia mulai merasakan sepi yang begitu menyakitkan. Ia mulai memahami bahwa seseorang yang selalu ada belum tentu akan terus bertahan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya,
Mia menangis karena kehilangan. Liburan panjang terasa begitu menyiksa. Mia bahkan nekat datang ke rumah Brian. Namun harapannya runtuh ketika Mama Brian berkata pelan, Brian meneruskan sekolah di Surabaya. Kalimat itu seperti merobek dada Mia. Ia pulang dengan langkah lemah. Sejak saat itu tubuhnya semakin kurus. Matanya sering sembab karena menangis diam-diam setiap malam. Sampai pada ulang tahunnya yang ke-17, sebuah amplop biru muda datang. Dari Brian, bisik Mama. Dengan tangan gemetar, Mia membuka surat itu. Air matanya jatuh ketika membaca tulisan tangan yang begitu dirindukannya. Brian masih mengingat ulang tahunnya. Brian belum melupakannya. Dan mungkin Brian masih mencintainya. Malam itu Mia membalas surat Brian dengan air mata yang terus mengalir. Aku memang diciptakan dari rusukmu, untuk mendampingimu, untuk kau lindungi, dan untuk mencintaimu. Maafkan sikap dan kata-kata kasarku selama ini. Namun setelah surat itu dikirim, Mia sadar. Permintaan maaf lewat tulisan saja tidak cukup. Ia harus menemui Brian. 2 minggu kemudian, Mia berdiri di stasiun Surabaya dengan jantung berdebar keras. Angin sore menerbangkan rambut panjangnya ketika ia menggenggam secarik alamat yang diberikan Brian. Tangannya dingin, hatinya penuh takut. Bagaimana jika Brian sudah tak menginginkannya lagi? Bagaimana jika semuanya sudah terlambat? Namun Mia tetap melangkah. Sampai akhirnya ia berdiri di depan sebuah rumah sederhana bercat putih. Pintu terbuka perlahan, dan di sana, Brian berdiri mematung. Tatapan mereka bertemu. Dunia seakan berhenti sesaat. Mia, suara Brian lirih seolah tak percaya. Air mata Mia langsung jatuh. Aku datang untuk minta maaf, kata Mia. Brian masih diam. Mia menggigit bibirnya, berusaha menahan tangis. Aku terlalu bodoh untuk menyadari bahwa orang yang paling menyayangiku adalah kamu. Suara Mia bergetar. Aku terlalu sering menyakitimu. Brian menatap gadis di depannya lama sekali. Lalu perlahan ia melangkah mendekat. Mia, bisiknya lembut. Dan untuk pertama kalinya, Brian melihat Mia menangis untuk dirinya. Aku kangen kamu, Brian. Isak Mia pelan. Senyum tipis muncul di wajah Brian. Senyum yang selama ini dirindukan Mia. Kemudian tanpa banyak kata, Brian menarik Mia ke dalam pelukannya. Hangat, tenang, seolah seluruh luka yang pernah ada perlahan menghilang bersama senja. Di dalam pelukan itu, Mia akhirnya mengerti satu hal. Cinta sejati bukan tentang siapa yang paling sempurna, tetapi tentang siapa yang tetap bertahan, bahkan setelah berkali-kali disakiti. Dan kali ini, Mia tak akan melepaskannya lagi.